Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan Islam yang diridhai Allah. Anak-anakku dimanapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di tahun ini kita masih diberi kesempatan berjumpa di bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan, dan dapat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini secara virtual. Semoga kegiatan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Apa itu narkoba? Seberapa bahaya dan pengaruh narkoba pada kalangan remaja? Bagaimana cara kita menghindarinya? Dan bagaimana pembahasannya dalam agama tentang narkoba? Anak-anakku yang dirahmati Allah, narkoba, narkotika, dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif lainnya yang berbahaya dan terlarang belakangan ini amat populer di kalangan masyarakat dan generasi muda. Menurut data BNN, kasus penyalahgunaan narkoba bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Angka pengguna narkoba rata-rata meningkat sebanyak 15% per tahunnya. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Penyalahgunaan narkoba sudah jelas dilarang oleh negara, bahkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati bagi pelakunya. Dalam agama pun mengharamkannya, karena dengan menggunakan narkoba akan menjadi pemicu tindakan lain yang dilarang. Lalu apa itu sebenarnya narkoba? Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengaruh narkoba secara umum ada 3. Yang pertama depresan, yaitu menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberi rasa bahagia, dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Stimulan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan segar dan bersemangat. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Yang ketiga halusinogen, yaitu dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Seorang pakar kesehatan pernah mengatakan, yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufatirat, pembuat lemah, atau mukhadirat, pembuat mati rasa. Anak-anak yang kami banggakan, penyalahgunaan narkoba itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pengendalian diri. Yang kedua, konflik individu atau emosi yang belum stabil. Yang ketiga, lingkungan sosial biasanya karena rasa keingintahuan yang tinggi. Yang keempat, adanya kesempatan akibat dari salah pergaulan. Yang kelima, kepribadian perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika, maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut. Sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Beberapa gejala bagi pengguna narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif, alam pikiran, afektif, alam perasaan, mood atau emosi, dan psikomotor yaitu perilaku dan aspek sosial.
Tanda atau gejala kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba pada seseorang dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, itu tanda-tanda fisik. Biasanya kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak teratur. Terdapat bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain, yaitu pada pengguna dengan jarum suntik. Yang kedua, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ketika di rumah. Itu biasanya mereka membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau mempedulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah, malas mengurus diri, sering tertidur, dan mudah marah. Sering berbohong, sering mencuri, dan bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian. Sekali-sekali dijumpai dalam keadaan mabuk. Ketiga, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ketika di sekolah. Prestasi belajar di sekolah tiba-tiba menurun sangat mencolok. Mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah, sering terlibat kasus di sekolah. Lalu apa kata agama tentang bahayanya narkoba? Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharimu alaihimul khaba'isa, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Setiap yang khabith terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluqati, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Efek dari pengguna narkoba tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Selain bisa menyebabkan efek kecanduan sehingga merusak tubuh secara perlahan, menggunakan narkoba juga sama dengan membuka jalan bagi kita menuju kehancuran hidup dan masa depan. Anak-anakku sekalian, kita harus selalu berhati-hati karena pengedar narkoba kini bisa melakukan apa saja untuk menjerumuskan kita. Targetnya terutama para pelajar yang sedang dalam kondisi labil. Untuk itu, kami menghimbau kepada anak-anak untuk menjauhi hal tersebut dan jangan sekali-kali mencobanya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, menggunakan narkoba tidak akan menyelesaikan masalah kita. Jika anak-anak membutuhkan bantuan untuk masalah yang dihadapi, sekolah telah menyiapkan konseling yang selalu terbuka untuk mendengarkan masalah anak-anak dan membantu mencari solusinya sehingga masalah bisa terselesaikan tanpa harus menyiksa tubuh dengan menggunakan barang terlarang atau melakukan hal-hal yang positif seperti berorganisasi, mengikuti ekskul di sekolah, berolahraga, dan pastinya perbanyak amal ibadah. Intinya, Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seseorang muslim sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba. Namun karena pengaruh lingkungan juga lah, lingkungan yang buruk mengajak untuk jauh dari Allah, seseorang bisa terpengaruh. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, yaitu seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Semoga Allah terus memberi hidayah demi hidayah bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi